Bab 2811 Cermin Langit. Di Yuandao, Lu Ye dan Sue Ju berdiri berdampingan dan menatap ke kejauhan. Di bidang penglihatan, sosok Sue Yuan dan Sue Li dengan cepat pergi. Kedua setengah orang suci dari klan darah ini akhirnya tidak dapat mengetahui kebenaran tentang kematian Sue Tianxing dari Sue Jiu. Satu-satunya hal yang dapat mereka pastikan adalah bahwa kematian Sue Tianxing terkait dengan Sue Jiu. Namun, dia tidak dapat mempercayai bahwa Sue Ju benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh orang kuat setengah orang suci. Dalam hal ini, jika Sue Jiu tidak mengatakan yang sebenarnya, mereka tidak dapat melakukan apapun. Segalanya sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, dan tidak ada artinya bagi mereka untuk terus terlibat. Namun, Sue Li ingin mengambil kembali relik Sue Tianxing, tetapi sisanya baik-baik saja. Kuncinya adalah bahwa harta yang diperoleh dari pengorbanan sebelumnya telah diambil oleh Sue Tianxing pada saat itu. Bagaimana mungkin Sue Ju menyerahkan harta ini? Dia dan Lu Ye membuat sumpah darah. Sekarang setelah dia mendapatkan sesuatu, harta itu sudah bermarga lu. Bahagia, Sue Ju tertawa. Meskipun ada liku-liku dalam masalah ini, dia akhirnya selamat. Dia telah memperoleh banyak hal setelah bencana itu. Dia benar-benar membuatnya merasa bahagia. Lu Ye juga menghela napas lega, dan rasa lelah yang tak berujung menyapu tubuhnya. Dalam pertempuran ini, pertama-tama kita akan melawan Sue Tianxing, dan kemudian kita akan menyingkirkan pengejaran dari dua orang setengah suci dari klan darah. Kita akan bertemu Yang King di sini lagi, dan pikiran kita akan terguncang. Dia menoleh dan melihat jauh ke dalam pulau itu. Pikiran ilahinya menyebar, tetapi dia tidak menemukan apapun. Sampai saat ini, dia tidak tahu di mana orang-orang suci sejati bersembunyi, dan bagaimana Yang King bisa menjadi Yi Seng. Dilihat dari situasi saat ini, Yang King pasti berada di alam sumber puluhan ribu tahun yang lalu. Kalau begitu, apa yang terjadi dengan Yang King yang ditemuinya di langit berbintang? Dia ingin menemukan Yang King untuk bertanya dengan jelas, tetapi dia mengerti dalam hatinya bahwa ini ditakdirkan untuk sia-sia. Orang-orang suci sejati semuanya adalah boneka dan tidak memiliki kecerdasan sendiri. Kemunculan Yang King dan Qi Sheng sebelumnya hanyalah tindakan mengikuti naluri. Pulau Abis sunyi dan tidak ada yang akan mengganggu Anda lagi. Sue Jiu dan Lu Ye mencari posisi mereka untuk memulihkan diri dan menyembuhkan luka-luka mereka. Meskipun luka-luka mereka berdua tampak menyedihkan, mereka berdua penuh vitalitas, jadi tidak sulit untuk pulih. Setelah berhari-hari, Sue Jiu mulai berkonsentrasi pada penyempurnaan garis keturunan Sue Tianxing untuk mempersiapkan dirinya menjadi orang suci. Sementara Lu Ye membakar jejak di dunia batin, dia mengeluarkan harta yang diperoleh dari relik Sue Tianxing. Harta karun ini adalah harta karun pembunuh murni. Harta karun ini memiliki misteri uniknya sendiri, tetapi tidak berguna bagi Lu Ye, jadi dia berencana untuk memurnikannya sepenuhnya dan menelannya, dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk memelihara buah harta karun lainnya. Mengenai buah mana yang harus diangkut nutrisi ini, Lu Ye sedikit ragu. Ada dua buah yang terbentuk di pohon bakat, 10.000 manik racun dan papan catur langit berbintang, dan satu yang belum tumbuh, yaitu cermin langit dari Sue Jiu. Kekuatan mutiara racun Wan telah diverifikasi. Dia dan Sue Ju dapat membunuh Sue Tianxing. Mutiara racun Wan telah memberikan kontribusi besar. Benda ini sangat berguna apakah itu digunakan untuk serangan diam-diam atau untuk membangun pasukan besar mayat beracun. Tetapi buah manik racun Wan telah mengalami pertumbuhan yang sangat besar sebelumnya, dan kekuatannya bahkan melampaui periode normalnya. Meskipun masih ada ruang untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, bahkan jika digunakan untuk mengangkut nutrisi, efisiensi pertumbuhannya tidak akan terlalu tinggi. Oleh karena itu, Lu Ye cenderung mentransfer nutrisi ke papan catur langit berbintang dan buah cermin langit. Lu Ye membuat keputusan hanya dengan memikirkannya sejenak. Kekuatan pohon bakat diaktifkan, dan akar yang tak terlihat menusuk ke dalam harta karun dan menelannya dengan sepenuh hati. Misteri berubah menjadi nutrisi dan mengalir ke tubuh pohon. Di bawah kendali Lu Ye, ia mengalir menuju tonjolan kecil di tubuh pohon. Terlihat oleh mata telanjang, tonjolan itu berangsur-angsur membesar dan kemudian berubah menjadi kuncup bunga kecil, bersinar dan bersinar, yang luar biasa. Kuncup terus menyerap nutrisi dan mekar, dan menjadi semakin mempesona. Ketika kelopak layu, buah perlahan terbentuk. Cermin kecil langit tergantung di cabang-cabang dan terus tumbuh lebih besar. Sampai pada suatu saat, ketika harta karun di tangan Lu Ye berubah menjadi bubuk dan menghilang, buah cermin langit akhirnya pulih sepenuhnya. Lu Ye segera tenggelam dalam pikirannya dan menyadari misteri itu. Sebenarnya, ketika buah cermin langit terus tumbuh, dia sudah melakukan ini, tetapi buahnya tidak tumbuh sepenuhnya, dan dia tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh. Semakin banyak yang Anda rasakan, semakin bahagia Lu Ye. Pilihanku kali ini memang benar. Alasan mengapa aku memilih buah cermin langit daripada papan catur langit berbintang terutama karena Lu Ye secara tidak sadar merasa bahwa buah cermin langit dapat meningkatkan kekuatan individunya ke tingkat yang lebih tinggi. Papan catur langit berbintang berbeda. Ini adalah harta karun aturan. Ketika papan catur dibentangkan, begitu permainan catur dimulai, papan itu harus mengikuti berbagai aturan permainan catur. Bahkan Lu Ye, pemiliknya, yang ingin melanggar aturan, harus menanggung harga tertentu. Cermin langit tidak akan memiliki batasan ini, dan dapat memperkuat kekuatan tempurnya sendiri hingga tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, Lu Ye dengan cermat menemukan satu hal, yaitu, sebagai pemilik cermin langit, Sue Jiu tidak mengerahkan semua kekuatan harta karun ini. Dilihat dari berbagai situasi yang ditemukan Lu Ye, jika Sue Ju benar-benar dapat mengerahkan semua kekuatan harta karun ini, dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia batin, bahkan jika dia menghadapi Bakyu, dia tidak akan bersikap kasar. Namun, pada kenyataannya, dalam pertempuran Sue Yuan hari itu, Sue Jiu bergabung dengan beberapa dari 10 penguasa kota teratas dan akhirnya dikalahkan oleh Bakyu.
Ini adalah berkah, karena jika Sue Juzen memiliki kekuatan ini, dia tidak akan dapat keluar dari wilayah klan darah hari itu. Saat ini, kekuatan cermin langit telah pulih sepenuhnya. Bahkan jika Lu Ye tidak membakar tanda-tanda Tao di dunia batin, kekuatan tempurnya akan sangat meningkat. Namun yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah bahwa menggunakan kekuatan harta karun itu benar-benar merugikan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kekuatan 10.000 manik-manik beracun yang telah diaktifkan berulang kali. Dari sini dapat dilihat bahwa Sue Jiu tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan cermin langit, yang bukan merupakan alasannya sendiri, tetapi kekuatannya tidak cukup. Lu Ye menduga bahwa hanya ketika ia mencapai tingkat setengah suci, ia hampir tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan harta karun tersebut. Terus membakar tanda Tao, teknik rahasia tingkat ke-8 dari dunia batin, batas atas tanda Tao di dunia kecil telah ditingkatkan, dan konsumsi ikan Tao di pihak Lu Ye sangat mengerikan. Sue Jiu juga menyempurnakan garis keturunan bintang darah di pihak lain, dan keduanya tidak saling mengganggu. Sulit bagi Lu Ye untuk membayangkan bahwa suatu hari ia dan Sue Jiu akan akur seperti ini. Saat ini, selama Sue Jiu dapat menjadi setengah suci, ia dapat sepenuhnya mendapatkan pijakan di klan darah, dan bahkan statusnya sebagai budak darah dapat meningkat. Setidaknya, bertahan hidup di dunia sumber ini tidak lagi menjadi masalah. Hanya ada satu hal yang perlu diwaspadai. Bahkan jika ada batasan sumpah darah, Sue Jiu tidak akan memiliki pikiran apapun untuk saat ini, tetapi sulit untuk mengatakan seperti apa penampilannya setelah dia benar-benar menjadi setengah orang suci. Namun, tidak ada gunanya memikirkan hal semacam ini sekarang. Lu Ye berpikir bahwa bahkan jika Sue Jiu telah menyembunyikan kebencian terhadapnya, selama dia ingin menggunakan kekuatan Mutiara Tao, dia tidak akan putus dengannya. Mutiara Tao tingkat Hong miliknya masih ada di tangannya. Dengan ini, He Daozu bahkan dapat mengerahkan kekuatan yang jauh melampaui setengah orang suci lainnya. Terlebih lagi, Lu Ye sendiri bukanlah buah kesemek lembut yang bisa diremas dengan santai. Ketika tingkat ke-8 dunia batin sempurna, kekuatannya mungkin tidak sekuat setengah orang suci. Brak, suara aneh itu menyela pikiran Lu Ye, dan dia segera mendongak. Aku melihat kekuatan misterius tak terbatas di atas langit berevolusi menjadi rantai yang membentang di langit, seperti naga panjang, menjulang di awan. Ekspresi Lu Ye langsung serius. Benarkah ini? Sue Jiu muncul di sampingnya pada suatu saat dan memperhatikan fenomena aneh itu dengan penuh minat. Sejak pengorbanan klan darah beberapa bulan lalu, beberapa fenomena aneh telah muncul di dunia sumber. Dari sisanya, Lu Ye mengetahui bahwa seseorang di dunia batin ingin menjadi orang suci, dan orang yang ingin mencapainya adalah orang suci sejati, itulah sebabnya kelahiran fenomena aneh telah dipicu. Melihat seluruh dunia batin, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk mengambil langkah ini kecuali Bakyu. Selama beberapa bulan terakhir, fenomena aneh seperti sebelumnya terputus-putus, terkadang tidak. Tidak diragukan lagi, itu menunjukkan bahwa Bakyu telah bekerja keras, dan seluruh Star Abyss terbagi menjadi 3 alam, di dalam dan di dalam, seperti 3 tingkat kolam air. Semakin kuat kekuatannya, semakin berat ukurannya, semakin Anda akan tenggelam tanpa sadar. Ketika tingkat kultivasi Bakyu mencapai tingkat tertentu, ia secara alami akan jatuh ke alam sumber. Ini juga merupakan akar penyebab lahirnya banyak fenomena aneh. Tetapi banyak fenomena aneh sebelumnya tidak pernah begitu nyata kali ini. Itulah sebabnya Sue Jiu mengatakan ini. Lu Ye dalam suasana hati yang berat. Sue Jiu dapat menonton kesenangan dan menertawakannya, tetapi dia berbeda. Dalam hatinya, dia tidak ingin melihat Bakyu menjadi orang suci, karena begitu dia mengambil langkah itu, dia pasti akan sepenuhnya terkikis oleh keinginan Yuan, dan akan berubah menjadi tubuh boneka seperti Yang King, dan tidak memiliki diri lagi. Bagaimana mungkin orang yang sombong seperti itu menoleransi hal seperti itu terjadi? Benar-benar seperti ini, saya khawatir itu bahkan lebih tidak nyaman daripada kematian. Di dunia batin, tidak seorang pun mengetahui kebenaran tentang menjadi orang suci, dan Bakyu pasti tidak mengetahuinya, jika tidak, dia pasti tidak akan membuat pilihan ini. Meskipun Lu Ye ingin memberitahu saya, itu dapat dibagi menjadi 2 alam, bagaimana itu bisa dilakukan? Lebih jauh, si Sengya mengatakan bahwa semakin banyak orang suci sejati, semakin jernih kesadaran Yuan. Dilihat dari masa lalu, bahkan jika kesadaran Yuan tidak sepenuhnya lahir, itu tidak jauh. Oleh karena itu, jika Bakyu benar-benar menjadi orang suci sejati, kemungkinan besar akan menyebabkan beberapa konsekuensi yang sangat buruk. Sue Jiu, apa pendapatmu tentang larangan ini? Lu Ye tiba-tiba bertanya dengan santai. Penglihatan berantai yang terlihat oleh mata telanjang adalah semacam larangan di dunia ini. Karena itu adalah pembatasan, itu tidak boleh dihasilkan secara alami. Tetapi dari siapa itu berasal? Apakah itu jurang? Seharusnya bukan karena kesadaran Yuan belum sepenuhnya lahir, jadi secara alami tidak mungkin memiliki cara seperti itu. Tetapi jika bukan karena Yuan, siapa lagi yang mungkin? Siapa yang kau tanyai padaku? Sue Jiu mencibir, aku juga tidak peduli tentang ini. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah untuk memperbaiki garis keturunan penyanyi surgawi darah dan mencapai tubuh setengah orang suci. Dia telah melihat harapan. Jika penglihatan itu tidak jelas pada saat ini dan itu terkait dengan Bakyu, dia tidak akan beristirahat dari jadwalnya yang padat untuk menonton kesenangan itu. Dibandingkan dengan realisasi Bakyu tentang orang suci sejati, dia lebih suka menjadi setengah orang suci. Dia seperti zombie yang berjalan tanpa melihat orang-orang suci sejati itu, tanpa berpikir. Orang suci sejati seperti itu akan memohon padanya jika seseorang berlutut dan memohon padanya, tetapi dia tidak peduli tentang itu. Tetapi selama dia berpikir bahwa musuh terbesar di dunia batin akan menjadi seperti ini, dia akan sangat bahagia. Calala, larangan berantai menjadi semakin kuat, menembus awan, seolah-olah telah menembus ke dunia lain, dan ingin mengunci orang yang menyentuh larangan itu di dunia itu.
Bab 2812 Pertemuan 10 teratas. Dunia batin adalah tanah yang sepi dan tak terbatas. Kota Yihu yang tampak bobrok berdiri di sini, dengan kura-kura raksasa jatuh. Jurang di sekitar jurang berbintang di sekitarnya sangat megah dan mendidih, dan kekuatan Tao yang tak ada habisnya berkumpul dari segala arah. Kekosongan itu terpelintir dan bergolak dalam radius jutaan mil. Bahkan ada lebih banyak keajaiban dan pasang surut yang tak terlukiskan. Di singgasana kota, sosok yang tinggi dan kekar duduk tegak, dan bilah raksasa yang telah menemaninya sepanjang hidupnya disingkirkan. Pada saat ini, sosok itu seperti lubang hitam, melahap segala sesuatu di segala arah, membuat hantu yang tampak hidup mengembun di belakangnya, menjadi lebih tinggi dan lebih padat, seolah-olah akan berubah menjadi raksasa nebula. Fenomena aneh seperti itu telah lama membuat semua pihak di dunia batin khawatir. Pada saat ini, ada banyak mata yang mengawasi kota di sekitar Yifu. Pria kuat dengan 3 kepala dan 8 lengan melihat dari kejauhan dari matanya, dan itu adalah Hongtu, penguasa kota-kota Baisan. Di sekitar Hongtu, bayangan hitam merayap dan berubah, tampak tidak mencolok, dan itu adalah penguasa kota Shenluo. Ada juga suku sayap muda dengan sedikit cinabar merah di antara alisnya dan penampilan yang sangat cantik. Itu adalah Xuan Wuzong, penguasa kota Sibu. Ada juga sosok seperti air yang mengalir. Bahkan jika Anda tidak dapat melihat wajah Anda dengan jelas, sosok cekung dan cembung itu menggoda. Penguasa kota Qianliu Gu Mingyue lahir di klan roh air dan selalu tidak dapat diprediksi. Tidak seorang pun tahu apakah dia seorang pria atau wanita. Keempat penguasa kota ini berkumpul bersama, dan terakhir kali adalah pertempuran lapangan salju. Bahkan sebagai musuh, dia tidak bisa tidak melihat situasi di Bakiyu dari jauh, karena meskipun mereka berdua adalah 10 penguasa kota teratas, mereka belum pernah melihat di mana ambang batas langkah itu, tetapi Bakiyu sudah siap untuk mengambil langkah ini. Ini adalah kekaguman akan kekuatan. Tetapi di bawah kekaguman, ada lebih banyak kekhawatiran. Kekuatan Bakiyu sudah cukup kuat. Jika mereka mengambil langkah itu, di mana mereka masih akan menjadi lawan mereka. Terakhir kali dalam pertempuran Sui Yuan, semua pihak bergabung dan akhirnya dikalahkan oleh Bakiyu. Jika kekuatan orang terkuat di dunia batin ini lebih tinggi, saya khawatir dia harus memotong mereka semua dengan satu pisau. Tidak ada berita tentang Sue Jiu. Hongtu bertanya dengan tidak sabar, apakah orang itu benar-benar akan mati? Mungkin sangat berbahaya. Dalam bayangan, suara Zhong Shenliang keluar, di masa lalu, 2 suku darah serangga tidak memiliki kepala, dan kerugiannya sangat besar. Mereka hampir dibunuh oleh suku naga dan Phoenix. Bahkan kota minuman darah pun hancur. Jika Sue Jiu masih hidup, bagaimana mungkin dia tidak muncul? Akhir-akhir ini, peristiwa besar di dunia batin sering terjadi. Pertama, sesuatu tampaknya telah terjadi pada klan darah, menyebabkan banyak kota Hedao hancur dan menderita kerugian besar. Kemudian suku naga dan Phoenix bergabung untuk menyerang. Dalam satu pertempuran, kedua klan darah serangga menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Berkat penerimaan mereka, jika tidak, dunia di sini akan menjadi begitu besar sehingga tidak akan ada tempat bagi kedua suku darah serangga untuk membangun diri mereka sendiri. Ketika perang pecah, mereka telah berpikir untuk saling membantu, tetapi Sue Jiu tidak muncul, jadi mereka benar-benar tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Setelah itu, mereka juga menanyakan informasi Sue Jiu dari kultivator suku kedua klan darah serangga. Baru kemudian mereka mengetahui bahwa sebelum itu, Lu Ye telah membuat keributan besar di wilayah klan darah. Dia tidak tahu metode apa yang harus digunakan untuk meracuni sejumlah besar orang kuat. Kemudian Sue Jiu mengusirnya dan tidak ada berita. Sue Jiu menghilang, ras manusia bernama Lu Ye juga kehilangan keberadaannya, dan ras naga dan Phoenix juga mencarinya. Tidak lama setelah pertempuran yang mengejutkan itu berakhir, Bakiyu hendak melangkah lebih jauh, menarik perhatian dari semua pihak. Kota peminum darah telah hancur, dan bahkan jika Sue Jiu masih hidup, itu tidak berguna. Kota Hedao tingkat Yu telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam kerja keras dan energi, jadi dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menciptakan kota peminum darah lainnya. Yang aku khawatirkan sekarang adalah Bakiyu. Jika dia gagal hari ini, itu akan baik-baik saja. Jika dia berhasil, kemana kita harus pergi di dunia ini di masa depan? Xuan Wuzong penuh dengan kekhawatiran. Dengan dendam yang telah mereka miliki dengan Bakiyu selama bertahun-tahun, begitu kekuatan Bakiyu melangkah lebih jauh, tidak peduli siapa mereka, mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Zhong Shenliang menoleh dan menatapnya dengan santai. Kamu tidak bisa menonton di sini. Xuan Wuzong mengerutkan kening. Gu Mingyue tertawa, ketika kamu naik saat ini, kamu akan memiliki kesempatan untuk merusak hal-hal baik Bakiyu, tetapi siapa yang bisa menghentikan serangannya? Terobosan Bakiyu terlalu besar, dan kekuatan Tao dalam radius jutaan mil beresonansi dengannya. Meskipun Bakiyu belum melakukan yang terbaik, kekuatannya pasti lebih mengerikan dari sebelumnya. Tidak ada yang berani menyentuh amarahnya yang buruk saat ini. Belum lagi, Gu Mingyue menoleh dan melihat ke arah lain, ada penjaga di sana, dan mereka tidak akan duduk diam. Di arah itu, ada juga 2 sosok yang berdiri. Salah satunya adalah Master Naga kontemporer yang Feng Xian, dan wanita anggun di samping Long Zun tidak diragukan lagi adalah Feng Zhu Huang Xingyang. Belum ada berita, tanya Guru Feng. Dia dan Long Zun baru saja tiba di sini belum lama ini. Belum lama ini, mereka bergabung untuk mengepung dan menekan 2 suku serangga dan darah. Sue Jiu telah pergi, dan kota peminum darah itu tidak memiliki pemimpin. Pertempuran itu begitu seru sehingga benar-benar membuat Tuan Feng menghela napas marah. Sejak Sue Jiu membunuh beberapa anggota suku Feng dan merebut garis keturunan mereka, perseteruan antara suku Feng dan Sue Jiu tidak dapat diselesaikan, dan Tuan Feng bertekad untuk suatu hari mengambil nyawa Sue Jiu.
Sayang sekali saya tidak melihat Sue Jiu dalam pertempuran sebelumnya, dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Tentu saja, Long Zun dan Feng Zhu juga dapat mengetahui berita yang dapat diketahui Song Shenliang dan yang lainnya. Mereka semua tahu bahwa Sue Jiu mengejar Lu Ye hari itu dan kemudian menghilang bersama. Buku naga tidak menanggapi. Long Zun menggelengkan kepalanya, tetapi dia pasti masih hidup. Karena buku naga, nama Lu Ye tidak menghilang. Jika bukan di dunia dalam, atau di dunia luar, lalu kemana dia bisa pergi? Tuan Feng sangat kesal. Jika Lu Ye hanyalah suku Phoenix, tidak perlu dia khawatirkan. Meskipun tidak banyak suku Phoenix sepanjang sejarah, selalu ada beberapa. Namun, Lu Ye memiliki hubungan yang erat dengan leluhur kedua klan. Sangat mungkin kedua klan telah menunggu selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengabaikannya. Selama dia masih hidup, dia selalu bisa kembali. Long Zun menghiburnya, itu yang memiliki Taichu Wutong. Taichu Wutong adalah harta karun yang paling berharga, hal yang diwariskan kepada suku Phoenix oleh leluhur kita, dan itu juga merupakan fondasi bagi kelangsungan hidup suku Phoenix. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, situasi Taichu Wutong menjadi semakin buruk. Lu Ye hampir dalam bahaya karena kejadian ini. Saya khawatir saya tidak akan bertahan lama. Tuan Feng menghela nafas. Kehendak Xing Yuan telah mengikis Taichu Wutong. Tidak hanya Taichu Wutong, tetapi banyak harta karun di Xing Yuan yang kurang lebih memiliki tanda-tanda erosi. Namun, Taichu Wutong sudah ada terlalu lama dan jejak erosinya terlalu berat. Sebelumnya, Taichu Wutong masih bisa mempertahankan kecerdasannya sesekali, tetapi sekarang dia sama sekali tidak dapat bangun. Hal ini telah menyebabkan banyak perubahan di sarang Phoenix klan Phoenix dan tidak lagi menjadi tempat yang aman. Jika situasi ini terus berlanjut, cepat atau lambat, klan Phoenix akan kehilangan harta karun ini untuk membangun dirinya sendiri. Pada saat itu, klan Phoenix akan seperti air yang tak berakar. Begitu klan Phoenix yang ada benar-benar jatuh, ras bangsawan ini akan benar-benar musnah. Ini benar-benar masa yang bergejolak. Long Zun menghela napas, tiba-tiba menyadari sesuatu, menoleh dan melihat ke satu arah. Di arah itu, sosok yang kuat bergegas ke arahnya dengan cepat, berhenti dari jauh, memperhatikan tatapan Long Zun, menoleh dan mengangguk sedikit. Sekilas, orang yang datang ke sini tampak seperti seorang pemburu yang sedang berburu di pegunungan, memegang pisau berburu, busur yang kuat di punggungnya, dan mengenakan pakaian kulit binatang. Tidak ada yang akan terlalu peduli ketika dia melihatnya. Tetapi orang ini adalah salah satu dari 10 penguasa kota teratas yang pantas mendapatkannya, dan Xiao Qianchen, penguasa kota Wangu. Pisau di tangannya tidak istimewa, itu hanya harta karun, tetapi busur itu adalah harta karun yang paling banyak, busur Dewa Dai, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Xiao Qianchen pada dasarnya sendirian di dunia batin, tetapi dia memiliki hubungan dekat dengan Qin Feng, penguasa medan perang di alam Hehe. Dalam pertarungan melawan Sue Yuan, dia dipercayakan oleh Qin Feng dan diam-diam membantu Ba Qiu dengan lengannya. Kali ini dia datang bukan karena Qin Feng, tetapi karena dia datang ke sini sendirian. Ba Qiu ingin mengambil langkah penting itu. Sebagai 10 penguasa kota teratas, dia tentu ingin menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Pada titik ini, kecuali Sue Jiu yang hilang, hanya Nichilian dari kota Qilian yang tidak muncul. Tidak mengherankan bahwa orang ini tidak muncul. Pengejarannya seumur hidup sudah ada di kota. Sejak Yuan Si dan dia kembali ke kota, Nichilian tidak memiliki keinginan untuk apapun. Bahkan jika itu adalah suasana yang ramai, dia tidak tertarik untuk masuk. Tidak hanya 10 penguasa kota ini yang datang, tetapi di dunia batin, siapapun yang memiliki kekuatan dan reputasi pada dasarnya mendengar berita itu, entah telah datang ke sini atau sedang dalam perjalanan untuk datang. Mereka berkumpul dalam kelompok 3 atau 3 orang, dan melihat dari jauh, masing-masing dengan ekspresi yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Tao di sekitar menjadi semakin mendidih, dan ruang tempat Ba Qiu berada terpelintir dan berubah, seolah-olah dunia lain dapat datang kapan saja. Hantu di belakangnya menjadi semakin tinggi, dan dia benar-benar berubah menjadi raksasa nebula. Pemandangan yang mengejutkan seperti itu membuat semua orang tercengang. Tabrakan, suara aneh tiba-tiba keluar dari kehampaan. Hal ini membuat semua penonton tidak menyadari alasannya, dan mereka tidak tahu dari mana suara aneh itu berasal. Dengan datangnya suara aneh itu, alis Ba Qiu terlihat oleh mata telanjang, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Yifu berada di bawah kota, dan dia menolehkan kepalanya yang besar dan berbicara dengan suara berdengung. Dia terjerat dengan Ba Qiu, jadi dia merasakan situasi di pihak Ba Qiu dengan sangat jelas. Situasi saat ini tampaknya sedikit berbeda dari apa yang dia dan Ba Qiu duga. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ba Qiu tidak berbicara, tetapi alisnya bahkan lebih kuat. Gila, suara rantai terdengar lebih jelas. Apa ini? Tempat di mana keempat penguasa kota berkumpul, Zhong Shenliang tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dalam penglihatannya, beberapa pola hitam yang sangat misterius muncul di tubuh raksasa nebula di belakang Ba Qiu. Ketika pola-pola itu pertama kali muncul, mereka seperti cacing tanah yang menggeliat. Namun dalam sekejap mata, jumlah cacing tanah ini tumbuh liar dan kemudian terhubung satu sama lain. Terlihat dengan mata telanjang, rantai hitam besar terbentuk samar-samar dan diikatkan ke raksasa nebula. Bab 2813, jika Anda tidak memiliki kebenaran seperti itu, lebih baik tidak melakukannya, setengah. Ba Qiu, suara gemuruh terdengar, tetapi itu adalah teriakan keras dari Baxia. Orang-orang kuat yang menonton dari jauh hanya merasa bahwa situasinya tampak berbeda, tetapi Baxia jelas merasa bahwa kondisi Ba Qiu saat ini sangat salah. Matanya yang awalnya tajam dan cerah kini tampak tertutup lapisan debu dan mulai meredup, seolah-olah kesadarannya sedang tenggelam.
Namun aura di tubuhnya menjadi semakin kuat, mencapai tingkat yang tak tertahankan. Nasib Baxia dan Bakyu terjerat, dan kesadaran orang terkuat di dunia batin bahkan berdampak padanya. Gila, suara rantai menjadi lebih jelas. Rantai hitam besar itu mengikat nebula raksasa lapis demi lapis, dan segera mengikatnya dengan erat. Ikatan seperti itu bahkan menyinari dewa asli Bakyu. Sebuah rantai muncul di tubuh Bakyu di mana orang lain tidak dapat melihatnya. Kekuatan yang tidak dapat dijelaskan meletus, dan nebula raksasa itu mulai tenggelam, seperti ada lorong tak terlihat di bawah tubuh Bakyu. Kaki raksasa itu menghilang terlebih dahulu, lalu kaki mereka, lalu pinggang mereka. Cahaya di mata Bakyu benar-benar hilang. Mu, Baxia membuka mulutnya, dan suara gemuruh aneh bergema di kehampaan. Seteguk darah keemasan tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya. Hujan emas turun dalam sekejap di area yang luas. Dia menatap Bakyu, dan suku kata di mulutnya bergetar, dan dia berhenti mengucapkan kata demi kata, jangan bangun dulu. Mata yang hilang itu tiba-tiba menjadi cerah sejenak. Ekspresi Bakyu awalnya tampak sedikit bingung, lalu dia sepertinya menyadari sesuatu, menundukkan kepalanya, menatap bagian yang tidak dapat dijelaskan, dan bergumam, jadi begitu. Ternyata ini adalah kebenaran dunia. Sebenarnya, dia telah menyadarinya samar-samar sebelumnya, tetapi dia belum benar-benar mengambil langkah ini dan tidak dapat dipastikan. Namun, pada saat ini, ketika dia berdiri di posisi gerbang ini, dia akhirnya melihat esensi kabut. Sungguh konyol dan menyedihkan. Gila, suara rantai yang ditarik masih berdering. Raksasa nebula di belakang Bakyu hanya tersisa posisi di dadanya, dan sisanya terseret ke dalam kegelapan. Orang tua, terima kasih padamu. Bakyu berbicara perlahan. Jika bukan karena takdirnya dan takdir Bakyu, dia mungkin tidak akan bisa menyingkirkan keadaannya saat ini. Justru karena takdir terhubung, suara Baxia bisa langsung masuk ke kedalaman hatinya dan membangkitkan kebijaksanaannya yang tersisa. Namun situasinya masih belum optimis. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apapun, dia akan tetap mengulangi kesalahan sebelumnya. Dia perlahan berdiri dan mengangkat tangannya untuk memegang bilah pedang raksasa di sampingnya. Pisau raksasa itu berdengung, seolah menanggapi tekadnya. Bakyu, suara Baxia sedikit bergetar. Dia sudah tahu apa yang ingin dilakukan Bakyu, apakah benar-benar akan seperti ini? Bakyu menyeringai, jika memang benar begitu, maka, tidak apa-apa. Pedang raksasa itu jatuh, dan kekuatan Tao sejuta mil mendidih dan mengembun, berkumpul di bilah pedang, berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan, menebas ke arah rantai gelap. Tabrakan yang hening tanpa ada respons apapun. Namun, saat berikutnya, cahaya yang menyilaukan meledak, seperti 10 matahari besar yang meledak pada saat yang sama. Cahaya seperti itu membuat 10 penguasa kota menyaksikan pertempuran di kejauhan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata dan tidak dapat melihatnya secara langsung. Namun, semua orang memperhatikan bahwa saat Bakyu mengayunkan pukulan, seluruh kehampaan tampak berguncang hebat. Klik, sepertinya ada sesuatu yang terputus. Nebula raksasa di belakang Bakyu tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi cahaya bintang. Mendominasi di dalam hatinya, dia tahu bahwa Bakyu telah memotong rantai itu, tetapi kemungkinannya sendiri untuk melangkah lebih jauh. Dia tidak tahu apa yang dilihat Bakyu, tetapi apapun yang dilihatnya, itu pasti akan mengecewakannya. Kalau tidak, Bakyu tidak akan membuat pilihan yang tragis seperti itu. Setelah menjalani kehidupan ini, siapa yang akan memotong jalan di depan jika bukan karena kecewa? Raungan, Bakyu meraung marah, dan raungan itu penuh dengan kemarahan. Kekuatan pedang yang belum selesai sebenarnya meningkat pesat saat ini, dan dia menebasnya dengan keras. Pedang ini lebih ganas daripada sebelumnya, dan dapat dikatakan sebagai serangan terkuat Bakyu sejauh ini. Pisau ini membuat langit berbintang kehilangan warnanya, menerobos penghalang ruang, dan menebas ke dalam kegelapan. Pisau ini juga merupakan katarsis terakhir dari orang yang paling kuat di dunia batin terhadap ketidakadilan takdir. Dengan satu pisau, kekosongan itu hancur. Pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat, seolah-olah dua dunia menyatu dan saling mengisi. Semua penonton mengubah warna mereka. Dunia luar menyatu. Long Zun tampak serius. Sebelumnya, batas antara alam eksternal dan internal berangsur-angsur kabur, dan ada tanda-tanda fusi, tetapi itu hanyalah sebuah tanda, dan tidak ada fusi yang sebenarnya. Para biksu di dunia batin masih membutuhkan beberapa cara untuk pergi ke dunia luar. Namun sekarang, dunia luar benar-benar mulai menyatu. Fusi ini mungkin memerlukan waktu, tetapi cepat atau lambat, batas antara satu sama lain tidak akan ada lagi. Long Zun tidak dapat mengetahui apakah ini adalah hasil dari perkembangan yang teratur atau pemicu pedang Bakyu. Jika yang terakhir, itu akan terlalu menakjubkan. Namun jika yang pertama, itu akan terlalu kebetulan pada waktunya. Banyak fenomena aneh yang berangsur-angsur menghilang, tetapi siapapun dapat merasakan bahwa dunia batin sedikit berbeda dari sebelumnya, karena ketika menyatu dengan dunia permukaan, pasti akan ada banyak hal baru, dan mungkin bintang atau langit berbintang akan tiba-tiba muncul di sekitar Anda di saat berikutnya. Ketenangan Bakyu juga telah kembali ke Bakyu. Raksasa nebula telah lama menghilang, dan rantai gelapnya pun hilang. Di kota Yihu yang bobrok, hanya ada sosok-sosok tinggi dan kekar, memegang pisau raksasa, berdiri sendirian. Dia terluka, mata Feng Zhu dipenuhi dengan kekhawatiran. Apakah ini kegagalan? Long Zun mengerutkan kening. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Gerakan-gerakan pada Bakyu terlalu keras dan sangat mengganggu persepsi dan penyelidikannya. Tetapi menilai dari situasi saat ini, Bakyu sangat mungkin gagal dalam terobosan. Bakyu jelas merupakan waktu terlemah yang pernah dilihatnya. Situasinya tidak baik, kata Long Zun, menoleh untuk melihat ke arah lain. Di arah itu,
tepat di mana 4 penguasa kota besar seperti Sekte Senliang berada. Bakiyu gagal dalam terobosan dan cederanya begitu kentara sehingga Zhong Senliang dan yang lainnya tidak mungkin tidak menyadarinya. Pada saat ini, mereka takut bahwa beberapa pikiran yang seharusnya tidak ada di hati mereka. Tidak ada gerakan saat ini. Salah satunya adalah bahwa ia takut dengan kekuatan Bakiyu, dan yang lainnya adalah bahwa ia khawatir tentang orang-orang kuat lainnya. Tetapi begitu mereka mengetahui kenyataan Bakiyu, mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan itu. Aku akan pergi dan melihat, kata Tuan Feng, dan melesat menuju kota Yifu. Ketika ia masih muda, ada banyak keterikatan antara Tuan Feng dan Bakiyu. Meskipun mereka akhirnya berpisah, bagaimana mungkin Tuan Feng tidak khawatir saat ini? Hati-hati, aku selalu merasa bahwa kondisinya saat ini sedikit salah. Long Zun mengingatkannya, dan aku tidak tahu apakah Tuan Phoenix mendengarnya. Tetapi segera, ia melihat cahaya pedang yang mengejutkan menebas dari kota Yifu. Bakiyu, kenapa kau gila? Tuan Phoenix sangat marah hingga dia ditebas. Sebelum dia bisa mendekati kota Yifu, dia ditikam kembali oleh Bakiyu. Ini adalah pertama kalinya Bakiyu saling menyerang selama bertahun-tahun sejak mereka saling mengenal. Di kota Yifu, Bakiyu hanya melirik Tuan Feng dengan acuh tak acuh, lalu menarik pandangannya dan menatapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di bawah kota, Baxia menghela nafas, berbalik, dan bergegas menuju kejauhan bersama seorang suami dari kota itu. Banyak pria kuat mengikuti dari dekat. Mati saja, Tuan Feng berteriak dengan marah, tetapi dia tidak bisa mendapatkan jawaban apapun. Bagaimana situasinya? Tuan Naga melintas ke samping Tuan Feng dan bertanya dengan suara yang dalam. Tuan Phoenix menggeliat dengan bibir merah, dan setelah beberapa saat, dia mengeluarkan beberapa patah kata, dia tampaknya telah benar-benar terkikis. Saat dia berbicara, matanya memerah. Tatapan Bakiyu yang menatapnya seperti mayat hidup tanpa gejolak emosi apapun. Tuan Naga tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Tuan Feng, dan hatinya tenggelam. Orang terkuat di dunia batin, akan baik-baik saja jika dia gagal menerobos, tetapi jika dia benar-benar terkikis dan kehilangan kecerdasannya sendiri, itu akan menjadi lelucon besar. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Long Zun melihat lokasi Zhong Senliang dan yang lainnya. Selama ribuan tahun, Bakiyu seperti gunung, menekan semua orang kuat di dunia batin. Jarang sekali memiliki kesempatan untuk menjungkir balikkan gunung ini sekarang, jadi siapa yang akan melewatkannya? Tuan Feng menggertakkan giginya, menekan kesedihan di hatinya, dan mengejarnya menuju kota Yifu. Penguasa naga tidak punya pilihan selain terus maju. Di kota Yifu di depan, mata Bakiyu sedikit berubah, tidak lagi tak bernyawa, tetapi lingkaran cahaya di matanya telah menghilang. Meskipun ia terbangun oleh dominasi sebelum kehancuran terakhir, erosi menyeluruh ini akhirnya memiliki dampak yang tak terhapuskan padanya. Ia bisa merasakan bahwa ia akan kehilangan kecerdasannya jika ia tidak melakukannya lama-lama. Orang tua, jangan bilang kau tidak mengerti adegan ini. Bakiyu berbicara perlahan. Baxia menghela napas dan berkata, aku hanya melihat hasilnya. Bertahun-tahun yang lalu, ia melihat hasilnya, tetapi lintasan takdir telah ditetapkan, jadi bahkan jika ia melihatnya, ia tidak dapat mengubah apapun dan hanya dapat mengikuti lintasannya. Apa hasilnya? Bakiyu bertanya dengan penuh minat. Baxia diam-diam, aku akan mati. Setelah hening sejenak, Bakiyu tertawa keras. Jika Baxia terhubung dengan takdirnya, Baxia akan mati, dan hanya ada satu alasan. Ada satu hal yang belum kulakukan. Bakiyu tiba-tiba berhenti tertawa lagi dan berbicara perlahan. Kalau begitu lakukan saja, tidak akan ada penyesalan. Jawab Baxia. Lakukan, Bakiyu mengangguk. Beberapa saat yang lalu. Alam sumber, Pulau Yuan. Langit dan bumi berguncang, dan di atas langit, rantai hitam membentang, menembus langit. Sueju dan Lu Ye berdiri berdampingan, menonton dengan tenang, mata mereka terkejut, tidak hanya mereka berdua, tetapi semua biksu di seluruh alam sumber sedang melihat pemandangan yang menakjubkan ini, terutama para semi-santo, yang tahu bahwa ini adalah tanda bahwa seseorang ingin menjadi santo sejati, jadi mereka semua ingin tahu tentang latar belakang seperti apa yang dimiliki pria kuat yang membuat kehebohan seperti itu. Lu Ye, Sueju tiba-tiba menarik lengan baju Lu Ye. Apa? Lu Ye mengerutkan kening. Lihat sisi itu. Sueju mengangkat tangannya dan menunjuk ke satu arah. Lu Ye menoleh dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Aku melihat ada sosok tambahan di bawah pilar raksasa di sana. Pria itu berdiri di bawah pilar raksasa itu. Meskipun tubuhnya kecil, ketika Lu Ye melihatnya, dia merasa tidak akan pernah bisa mengabaikannya. Bab 2814 Perpisahan Setengah. Si Seng, ini adalah orang suci sejati yang belum pernah dilihat Lu Ye sebelumnya. Ada juga di sini. Suara Sueju sedikit bergetar. Lu Ye segera melihat ke arah pilar raksasa lainnya dan melihat sosok berdiri di sana, mengenakan topeng. Bedanya, angka pada topeng ini adalah Lu Seng. Dia segera mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah lain. Benar saja, aku melihat orang suci sejati lainnya, termasuk Yang King, yang baru saja kulihat beberapa saat, serta 3 orang suci dan 7 orang suci yang pernah kulihat sebelumnya. Semuanya ada di sini, total 8 sosok dan 8 orang suci sejati. Hanya ada satu pilar raksasa, dan tidak ada yang tersisa. Kedelapan orang suci sejati ini berdiri di sana dengan tenang saat ini, semuanya menatap ke langit. Mereka semua mengenakan topeng, membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi Lu Ye selalu merasa bahwa mereka sepertinya menantikan sesuatu. Menantikan kedatangan orang suci sejati ke-9. Lu Ye dan Sueju sama-sama menahan napas dan tidak berani bergerak. Orang suci sejati adalah eksistensi yang tidak dapat mereka temui, belum lagi 8 orang muncul sekaligus.
Spekulasi para setengah orang suci tentang kediaman terpencil orang suci sejati di Pulau Abis memang benar, dan semua orang suci sejati ada di sini. Namun, jika orang suci sejati sesuai dengan pilar raksasa, jelas ada satu yang hilang. Lu Ye merasakan firasat samar bahwa jika orang suci sejati ke-9 datang, sesuatu yang besar pasti akan terjadi, dan itu tidak akan pernah menjadi hal yang baik. Gila, suara rantai bergema di seluruh wilayah. Secara bertahap, rantai ditemukan kembali, dan cahaya bintang tampak mengikuti di atas langit. Lu Ye dengan cepat menahan keterkejutannya, menarik pandangannya, dan melihat ke langit. Apakah itu sepasang kaki? Sueju menunjukkan ekspresi bingung, karena orang yang diseret oleh rantai itu jelas merupakan sepasang kaki cahaya bintang. Lalu ada betis, lalu pinggang. Seluruh prosesnya tidak terlalu cepat, tetapi juga tidak lambat. Bukankah itu Bakyu? Sueju bahkan lebih bingung. Dalam tebakannya dan Lu Ye, jika ada orang di dunia batin yang memenuhi syarat untuk menjadi orang suci sejati, maka itu bukanlah Bakyu, tetapi tampaknya itu salah sekarang. Dilihat dari tubuh yang diseret oleh rantai, ini pasti raksasa nebula yang sangat besar, dan tampaknya tidak ada hubungannya dengan Bakyu. Tetapi Lu Ye merasakan keakraban darinya. Tepat saat mereka berdua menonton, perubahan tiba-tiba terjadi. Rantai hitam yang bergoyang seperti naga raksasa tiba-tiba berhenti, lalu runtuh tanpa peringatan dan menghilang. Saat rantai runtuh, ada juga tubuh raksasa setengah nebula. Bagaimana situasinya? Hanya, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar. Keduanya dengan cepat melihat ke arah tempat para santo sejati berada. Pada saat ini, 8 santo sejati masih menatap ke langit, dan suara aneh keluar dari mulut mereka. Tersusun rapi, tanpa ada yang terhuyung-huyung, seolah-olah orang yang sama yang mengirimkannya. Emosi yang lebih marah terpancar dari para santo sejati ini. Lu Ye dan Sueju tiba-tiba gemetar, dan mereka bahkan lebih takut untuk membuat suara apapun. Sebelum suara para santo sejati berhenti, langit dan bumi tiba-tiba berguncang, air laut sangkar melonjak, dan ombak bergulung ribuan kaki. Sebuah retakan retak di langit kelabu, dan cahaya keluar dari celah itu, bersinar terang. Itu adalah cahaya pedang. Cahaya pedang yang sangat ganas merobek penghalang dunia sumber. Mata Lu Ye tiba-tiba menyala karena dia merasakan aura yang familiar dari celah itu. Itu adalah napas milik dunia batin. Pada saat ini, tubuh Lu Ye hampir bergerak sesuai dengan nalurinya. Dia telah mencari cara untuk meninggalkan alam sumber. Dia tidak ingin terjebak di sini sepanjang waktu, tetapi bahkan si Sengya pun tidak dapat menahannya. Sejak zaman kuno hingga sekarang, tidak ada preseden bagi orang-orang di dunia sumber untuk pergi. Laut sangkar adalah sangkar umat manusia, dan dunia sumber adalah sangkar orang-orang setengah suci. Dan sekarang sangkar ini memiliki kekurangan, yang memungkinkan Lu Ye melihat harapan untuk pergi. Dia segera memanggil Sueju dan berkata, pergi. Saat berikutnya, dia menoleh ke belakang, hanya karena Sueju berdiri diam dan tidak bergerak. Saling memandang dengan satu tujuan memberi Lu Ye wawasan tentang pikiran Sueju. Dia tidak ingin pergi. Dia juga tidak akan pergi. Kurasa begitu. Jika tebakan Lu Ye benar sebelumnya, maka klan darah di dunia batin seharusnya berada dalam situasi yang buruk saat ini, dan sangat mungkin bahkan kota minuman darah pun dikompromikan. Dalam hal ini, jika Sueju kembali ke dunia batin, tidak ada tempat untuk berdiri di posisinya. Aku khawatir dia akan segera dibawa kepadanya oleh Tuan Feng. Lu Ye pasti tidak akan membantunya. Jadi daripada kembali ke alam batin dengan rasa malu seperti ini, lebih baik tetap berada di alam sumber. Dia telah memperoleh garis keturunan Sue Tianxing, dan dia hanya dapat menyempurnakannya pada waktunya. Pada saat itu, dia dapat menjadi semi-suci dan memiliki posisi tinggi dan posisi tinggi serta posisi yang kuat. Selanjutnya, dapatkah Anda benar-benar kembali ke alam batin melalui celah itu? Ini juga merupakan hal yang tidak pasti. Ambil langkah mundur dan kembali ke alam batin. Ketika dia berbalik, dia menjadi semi-suci, atau dia masih harus tenggelam ke alam sumber. Mengapa dia harus mengambil risiko untuk membuat masalah? Situasinya benar-benar berbeda dari Lu Ye. Berikan padamu. Lu Ye mengulurkan tangannya, dan manik tau tingkat Hong muncul di telapak tangannya dan melemparkannya ke arah Sueju. Sueju secara naluriah menangkapnya. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, Lu Ye sudah melesat dan menghilang dari tempatnya. Melihat Hedauzu tingkat Hong di tangannya, Sueju mengerutkan kening, tanpa kegembiraan. Meskipun dia tidak dapat dipisahkan dari Lu Ye baru-baru ini, seolah-olah tidak ada penghalang, pada kenyataannya, dendamnya tetap ada di benaknya. Hanya karena situasi saat ini istimewa dan sumpah berdarah dibatasi, sehingga dia dapat mengadakan kelompok untuk tetap hangat. Sueju tahu dalam hatinya bahwa Lu Ye Ruo tidak mungkin begitu baik padanya tanpa alasan. Sebelum pergi, dia bahkan ingat untuk mengembalikan Hedauzu tingkat Hong untuk datang, seolah-olah dia takut dia akan mati di alam sumber. Dengan mutiara Tao ini, begitu dia menjadi setengah orang suci, kekuatannya sendiri dapat berdiri di puncak alam sumber. Secara alami ada iblis ketika sesuatu yang tidak normal terjadi. Hati Sueju mencelos, dan beberapa tebakan di hatinya semakin lama semakin terbukti. Untuk sesaat, aku merasa darah Sing hari itu seperti lapisan kotoran yang lesat, yang menjijikkan. Di mana Lu Ye peduli dengan hal-hal ini? Pada saat ini, dia telah mengaktifkan kekuatan ruang dan melesat ke celah itu. Dia tidak tahu mengapa celah ini muncul, atau apa cahaya pedang yang mengejutkan sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa ini adalah secercah harapan baginya untuk meninggalkan alam sumber dan kembali ke alam batin. Bagaimanapun, kau harus mengambil risiko. Tiba-tiba, sensasi niat jahat yang ekstrim datang dari belakang, seolah-olah ada tatapan ganas, dan lebih dari satu. Hati Lu Ye ketakutan dan menyadari bahwa itu adalah tatapan dari orang suci sejati.
Jika kemunculan Qi Sheng dan Yang Qing sebelumnya adalah naluri spontan setelah merasakan garis keturunan yang sama, maka niat jahat ini adalah perwujudan dari keinginan Yuan. Tampaknya baru pada saat inilah akhirnya menemukan sosok putra pemberontak yang bersembunyi di bawah hidungnya. Bahkan jika kebijaksanaan belum sepenuhnya lahir, ia juga sangat marah. Qi Sheng mengangkat tangannya dan dengan lembut meraih arah tempat Lu Ye berada. Ruang berfluktuasi dan runtuh, dan hati Lu Ye dipenuhi dengan peringatan. Perasaan krisis yang belum pernah dialaminya sebelumnya membuat rambutnya berdiri, dan napas kematian yang kuat menyelimuti hatinya. Ia mendesak kekuatan tahunnya sendiri untuk menghunus pedangnya dan menebas di sekelilingnya dengan putus asa. Pada saat ini, pedang tiannya digunakan secara ekstrim dan kemudian seluruh tubuhnya menjadi ringan. Dia sangat terkejut, dan dia tidak menyangka bahwa dia bisa menerima jurus Qi Sheng. Namun, saat berikutnya, krisis yang lebih besar datang, karena dengan pedangnya, beberapa serangan hebat menyerangnya. Dan banyak serangan semuanya berasal dari orang-orang suci sejati Pulau Abis. Mati, Lu Ye meratap dalam hatinya bahwa dengan kekuatannya saat ini, agak enggan untuk melawan orang-orang suci setengah, apalagi orang-orang suci sejati, dan begitu banyak orang suci sejati mengambil tindakan bersama. Kebencian Yuan terhadapnya sebagai anak pemberontak tidak diragukan lagi berada pada puncaknya. Akan baik-baik saja jika dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia menyadarinya, dia secara alami tidak akan meninggalkan jalan keluar untuknya. Ketika pikiran dalam benaknya berubah, Lu Ye merasakan seluruh tubuhnya gemetar, ki dan darahnya tidak teratur, dan bintang-bintang di depannya meledak, dan ada rasa sakit yang robek di sekujur tubuhnya, dan kesadarannya menjadi bingung, tetapi sosoknya bergegas ke celah di bawah banyak serangan dan menghilang. Di Yuan Dao, darah bergetar, seperti burung puyuh yang tidak memiliki sarang yang dibangun di musim dingin. Kejadian itu terburu-buru, dan orang yang datang sendiri memunggungi Yuan Dao, dan dia tidak melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dia hanya tahu bahwa dia diserang oleh orang suci sejati. Tetapi Sue Jiu melihatnya dengan jelas. Hampir saat Qi Sheng mengambil tindakan, rantai gelap tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan dia diikat dengan keras. Inilah alasan mengapa Lu Ye mematahkan Qi Sheng dengan satu pedang, karena dengan munculnya rantai, kekuatan Qi Sheng sangat melemah. Kalau tidak, berdasarkan kesenjangan kekuatan di antara keduanya, Qi Sheng lahir di klan Phoenix, jadi Lu Ye tidak bisa melarikan diri apapun yang terjadi. Situasi orang-orang suci sejati lainnya hampir sama persis dengan orang-orang suci Qi. Ketika mereka mengambil tindakan, rantai-rantai terlihat di tubuh mereka. Sama seperti rantai-rantai yang muncul dalam penglihatan langit sebelumnya. Kemudian Sue Jiu melihat Lu Ye menyemburkan darah di mulutnya, dan tubuhnya melayang ke dalam retakan seperti kertas tipis, dan kemudian retakan di langit menghilang. Tepat sekali, teriakan aneh keluar dari mulut 8 orang suci sejati pada saat yang sama. Kemarahan dan keengganan seperti gelombang badai yang tiba-tiba di laut, dan kemarahan itu tak berujung. Rantai-rantai gelap yang terjerat dengan orang-orang suci sejati perlahan menghilang, seolah-olah mereka tidak pernah muncul sebelumnya. Perlahan-lahan, orang-orang suci sejati menghilang, dan Pulau Abis kembali tenang. Sue Jiu berdiri di sana, merasakan jantungnya berdebar-debar. Apa yang dia lihat dan dengar hari ini di luar imajinasi. Dia tidak mengerti banyak hal dan tidak pernah mendengarnya. Saat ini, dia hanya peduli pada satu hal, apakah orang itu Lu Ye meninggal atau tidak. Pasti sudah mati. Dengan begitu banyak orang suci sejati yang bertindak bersama, bagaimana mungkin Lu Ye beruntung bisa bersama. Meskipun rantai yang tiba-tiba itu tampaknya telah sangat melemahkan kekuatan orang-orang suci sejati, kekuatan serangan itu tidak boleh diremehkan. Sue Jiu berpikir dalam hati bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lu Ye pasti sudah mati juga. Hahaha. Sue Jiu tertawa, mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang, dan air matanya hampir keluar. Ini adalah kejutan yang sangat besar. Baru saja ketika Lu Ye melemparkan Hedaozu tingkat Hong, Sue Jiu mengonfirmasi beberapa tebakan di dalam hatinya, dan merasa canggung dan jijik, karena jika tebakannya benar, garis keturunan Tianxing tidak dapat disempurnakan sesuka hati. Yang tidak diketahui Lu Ye adalah bahwa dia belum menyempurnakan garis keturunan Tianxing baru-baru ini, tetapi sedang melakukan sesuatu yang lain. Tidak perlu sekarang, karena Lu Ye sudah mati, semua kekhawatiran dan kekhawatirannya tidak akan ada lagi. Dia akhirnya dapat menyempurnakan garis keturunan Tianxing dengan percaya diri dan memulai jalan untuk menjadi setengah orang suci. Bab 2815 Elemen Alam Semesta. Dalam keadaan linglung, Lu Ye melangkah maju tanpa tahu siapa dia, di mana dia berada, atau mengapa dia datang ke sini. Dia muncul di sini begitu dia membuka matanya. Kemudian dia berkeliaran di sini tanpa tujuan. Rasanya seperti kehampaan, luas dan gelap di segala arah. Aku tidak tahu berapa lama, tetapi sebuah cahaya tiba-tiba muncul di hadapanku. Lu Ye bergegas berjalan ke sana. Setelah beberapa saat, dia tiba di depan cahaya itu. Baru kemudian dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah bola air, dengan cahaya bintang di dalamnya. Dan tepat di depan cahaya seperti air ini, sebuah sosok duduk tegak. Lu Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya dan melihat bahwa pihak lain adalah seorang pemuda yang sangat tampan tanpa penampilan khusus dalam pakaiannya. Dia menatapnya dengan senyum ceria, datang. Lu Ye sedikit mengernyit. Dia selalu merasa bahwa pemuda di depannya tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya sejenak. Mengangguk sedikit, ya, satu pertanyaan diajukan secara tidak dapat dijelaskan, dan yang lainnya menjawab begitu saja. Tampaknya teman-teman lama yang sudah lama tidak bertemu membuat janji untuk bertemu kembali di sini. Tidak perlu terlalu banyak sapaan, dan cukup dengan sapaan sederhana, persahabatan di antara masa lalu dapat diperbarui. Lu Ye duduk di sebelah pemuda itu, menatap cahaya dengan tenang.
Pemuda itu berhenti berbicara, menatap cahaya seperti dirinya, dan wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan dari waktu ke waktu. Setelah waktu yang lama, Lu Ye tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa ini? Pemuda itu bertanya kembali, menurutmu apa ini? Aku bertanya padamu. Lu Ye melirik pemuda itu. Jika dia tahu, apalagi yang akan dia tanyakan? Yah, ini adalah janin kosmik. Pemuda itu menjawab. Tubuh dasar kosmik. Lu Ye belum pernah mendengar hal seperti itu, dan pikirannya sedikit bingung saat ini, dan sulit untuk dipahami sejenak. Pemuda itu tersenyum dan berkata, kamu dapat menganggapnya sebagai alam semesta yang baru saja lahir dari kekacauan. Sangat kecil. Lu Ye sangat terkejut. Apakah bola cahaya di depannya adalah alam semesta? Manusia akan tumbuh dewasa, dan alam semesta juga akan tumbuh dewasa. Alam semesta baru saja lahir, dan akan menjadi sangat besar di masa depan. Saat pemuda itu berbicara, dia menarik tangannya, menunjukkan bahwa alam semesta akan menjadi sangat besar. Lu Ye berpikir, itu pasti besar. Pemuda itu berkata, tetapi ada yang salah dengan alam semesta ini. Apakah ada masalah? Lu Ye bingung dan menatap bola cahaya di depannya. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Apa masalahnya? Lihatlah dengan seksama, pemuda itu mengangkat tangannya dan menunjuk bola cahaya itu. Lu Ye menatap bola cahaya itu lagi, dan menggunakan penglihatannya untuk melihat sesuatu yang berbeda. Ada banyak cahaya berbintang di bola cahaya itu, tetapi ada sedikit warna hitam yang tak terlihat, seolah-olah ada serangga kecil yang berenang di dalamnya. Apa ini? Lu Ye bertanya dengan rendah hati. Dalam, yah, ada binatang buas raksasa di Chaos, yang disebut Yuan, dan alam semesta Shishi. Ia akan menjadi parasit bagi jejak kekuatannya sendiri ketika tubuh asli alam semesta lahir, menunggu alam semesta tumbuh. Ketika waktunya tepat, kekuatannya akan mengikis seluruh alam semesta dan mengubahnya menjadi makanannya sendiri. Lu Ye tidak dapat membayangkan bagaimana alam semesta yang begitu besar akan dimakan oleh jurang, dan seberapa besar jurang itu. Terlalu malas untuk memikirkannya, dia berbicara, apakah serangga ini adalah kekuatan parasitnya? Tidak buruk. Pemuda itu mengangguk. Kalau begitu, ambil saja. Lu Ye berbicara dengan wajar. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat tangannya untuk meraih bola cahaya di depannya, dan mencubit kegelapan itu hingga ekstrim. Pemuda itu tidak menghentikannya untuk bergerak, tetapi hanya tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun. Lu Ye mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia menarik tangannya. Apakah ini yang membuatmu khawatir? Tanyanya, mencobanya sendiri dan akhirnya menemukan masalahnya. Ya, pemuda itu menghela napas, begitu kekuatan jurang menjadi parasit, itu akan terkait erat dengan keberadaan dan kematian seluruh alam semesta. Itu sudah terkait erat dengan janin primordial, dan yang satu makmur dan yang satu hilang. Ini bukan sesuatu yang bisa ditangkap begitu saja. Lu Ye berpikir sejenak dan berkata, itu sederhana. Bagaimanapun, itu hanya janin genital. Bukankah cukup untuk dihancurkan? Pemuda itu berkata, tetapi alam semesta ini pada akhirnya akan tumbuh menjadi, dan akan ada banyak makhluk di dalamnya. Jika kamu menghancurkannya sekarang, itu akan setara dengan menghapus kemungkinan keberadaan di masa depan. Lu Ye berkedip, apa yang harus kita lakukan? Inilah pertanyaan yang sedang kupikirkan. Setelah terdiam beberapa saat, Lu Ye berbicara, apakah kekuatan jurang ini tidak dapat dipecahkan? Ada jalannya. Pemuda itu mengangguk dan sebelum Lu Ye dapat melanjutkan bertanya, dia melanjutkan, kekuatan jurang itu bersifat parasit di dalamnya dan akan mengikis semua makhluk hidup. Ketika erosi ini mencapai tingkat tertentu, makhluk hidup itu akan menjadi bonekanya dan berada di bawah kekuasaannya. Namun, tidak peduli berapa banyak boneka yang ada, itu tidak akan banyak berguna baginya. Hanya boneka dengan tingkat kultivasi tertentu yang akan mendorong kelahiran kecerdasan spiritualnya. Suatu hari, kecerdasan spiritualnya akan sepenuhnya lahir dan akan datang ke dunia. Kemudian kamu dapat membunuhnya. Kalau begitu simpanlah. Lu Ye mengangkat alisnya, itu seperti memelihara babi, bunuh saja saat mereka dewasa. Haha, pemuda itu tersenyum, itu mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Bagaimana kau tahu jika kau tidak mencoba? Ya, pemuda itu mengangguk, sepertinya tidak ada cara lain, jadi mari kita coba. Coba saja, Lu Ye mengangguk. Pemuda itu berhenti bicara, menatap bola cahaya di depannya, merenung cukup lama, lalu mengangkat tangannya, kekuatan Yuan terlalu nakal, mari kita tekan dulu. Lu Ye menoleh dan melihat 9 jarum panjang muncul di tangan pemuda itu. Dengan gerakannya, 9 jarum panjang itu berubah menjadi 9 aliran cahaya dan menusuk bola cahaya di depannya. Di dalam bola cahaya itu, garis hitam seperti serangga tampaknya telah merasakan krisis dan menyapu dengan cepat, tetapi sulit untuk menghindarinya. 9 sinar cahaya menembusnya, menghalangi semua ruang pelariannya. Ini adalah upacara 9 surga Suan. Meskipun dapat menekannya untuk sementara, tidak dapat menekannya seumur hidup. Suatu hari, ketika kecerdasan spiritualnya lahir sepenuhnya, ia akan terbebas dari masalah. Pada saat itu, tergantung pada apakah orang-orang kuat di alam semesta ini dapat membunuhnya. Jika mereka bisa, maka alam semesta dapat memperbaikinya. Jika mereka tidak bisa, maka ia akan menjadi makanan bagi jurang. Pemuda itu berbicara perlahan. Anda baru saja mengatakan bahwa kelahiran Yuan Lingzi terkait dengan jumlah orang kuat yang terkikis. Berapa banyak bakat yang harus kita kikis? Saya menggunakan 9 surga Suan Cejing untuk menyegel kota, jadi itu perlu mengikis 9. Lu Ye mengerutkan kening, 9 digit. Jumlahnya terlalu kecil, mengapa tidak menusuknya dengan ratusan atau ribuan jarum? Pemuda itu menggelengkan kepalanya, 9 adalah jumlah terbanyak, tidak ada lagi. Anda juga tidak bisa melakukannya. Lu Ye sedikit menghina.
Pemuda itu tertawa, itulah kemampuannya. Lu Ye berkata lagi, tetapi kekuatannya sangat korosif dan dapat mengubah orang menjadi boneka. Jika demikian, ia hanya perlu mengikis cukup banyak orang kuat pada saat itu untuk mengendalikan permukaan, mengendalikan seluruh alam semesta, dan kemudian menemukan bakat yang cocok untuk mengembangkannya, dan dapat dengan mudah mengumpulkan 9 kandidat. Menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Pemuda itu bertanya kepadanya. Lu Ye menggaruk kepalanya, aku tidak tahu. Tiba-tiba, ia tampak mengingat sesuatu dan berkata, bisakah kita menemukan cara untuk membagi alam semesta ini menjadi beberapa lapisan? Berapa banyak lapisan yang dibagi? Pemuda itu bertanya tanpa rasa malu. Baiklah, ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, ia akan secara otomatis tenggelam ke tingkat berikutnya. Dengan cara ini, bahkan jika orang terkuat terkikis, ia tidak akan dapat pergi ke tingkat atas sesuka hati untuk bertindak gegabah. Ini tidak diragukan lagi dapat sangat menunda kelahiran kehendak leluhur. Ini ide yang bagus, pemuda itu mengangguk setelah mendengar ini, kamu bisa mencobanya. Aku, Lu Ye menunjuk dirinya sendiri. Pemuda itu tampak memberi semangat, pikirkan solusinya, dan tentu saja kamu akan melakukannya. Lu Ye merenung sejenak, menoleh untuk melihat bola cahaya, dan ragu-ragu, aku, tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Baiklah, Lu Ye mengangkat tangannya dan meraih bola cahaya itu, seolah-olah dia telah meraih bola cahaya yang bersinar, lalu menggosoknya sebentar. Setelah banyak berusaha, dia tersenyum bahagia, itu benar-benar terjadi. Ternyata aku bisa melakukannya, tetapi aku hanya bisa membaginya menjadi 3 lapisan. 3 tingkat sudah cukup. Pemuda itu mengangguk, jurang itu berada di tingkat paling dalam, tetapi menurut idemu, jika kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, itu akan tenggelam ke tingkat berikutnya, dan beberapa batasan akan diperlukan. Kalau begitu aku tidak akan melakukannya. Lu Ye menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku akan melakukannya. Pemuda itu tersenyum, dan trik sulap di tangannya berubah, dan dia terus menunjuk Yuan Fei kosmik di depannya. Sesaat, cahaya pada Yuan Fei menyala, dan pemuda itu tampaknya memiliki beberapa ide yang luar biasa, jurang maut cepat atau lambat dapat mengikis orang-orang terkuat, dan metode orang-orang terkuat sangatlah kuat. Lebih baik menanam batasan yang lebih kuat di lapisan terdalam, membatasi tindakan mereka, sehingga mereka tidak dapat pergi sesuka hati. Saat dia berbicara, Lu Ye dengan jelas melihat rantai hitam kecil di tangannya dilemparkan ke dalam gelar Yuan. Dia mengangguk puas, dengan cara ini, begitu seorang pria kuat lahir, dia akan terkunci di lapisan terdalam. Tidak apa-apa, Lu Ye bertepuk tangan. Tidak mungkin. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Ada apa? Kedua saudara kita baik-baik saja. Lu Ye bingung. Aku harus menanam benih. Pemuda itu tersenyum tipis. Benih jenis apa? Kekuatan Yuan adalah erosi. Benih itu harus memiliki kemampuan untuk mengatasi erosi. Kalau tidak, bagaimana ia bisa melawan Yuan? Bagaimana ia bisa dibunuh? Apa yang kamu katakan masuk akal. Lu Ye setuju, benih jenis apa yang harus ditinggalkan? Aku memikirkannya. Pemuda itu mengangkat jarinya dan mengetuk sisi kepalanya. Tampaknya dia banyak berpikir, tetapi setelah beberapa tarikan napas, jika kamu memilikinya, lebih baik menanam benih seperti itu. Dia mengangkat tangannya sedikit lagi, dan setetes darah kristal mengalir keluar dari ujung jarinya, dan ada sesuatu yang masih terbungkus dalam darah. Lu Ye memperhatikan dengan saksama dan menemukan bahwa itu tampak seperti pohon muda. Benda ini terlihat familiar. Lu Ye berkata, ini adalah benih pohon Tao. Pemuda itu menjelaskan, aku menciptakannya berdasarkan warisan seorang teman dekat, sekarang masih sangat rapuh, tapi kupikir suatu hari nanti ia akan menjadi pohon yang menjulang tinggi untuk melindungi alam semesta ini dari angin dan hujan. Kuharap begitu. Lu Ye tidak setuju. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.